Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita masih di tema 1, subtema 1, organ gerak hewan. Yang akan kita pelajari hari ini, organ gerak manusia dan hewan. Kenapa kita mempelajari organ gerak manusia dan hewan? Karena salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Coba perhatikan gambar. Baik monyet yang sedang bergelantungan maupun anak-anak yang sedang melakukan olahraga serta hobinya sama-sama bergerak. Apa itu gerak? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan sama-sama ada dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang. Ini dia, kita lihat kerangka manusia. Ini disebut alat gerak pasif yang berupa tulang. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif ya? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ada alat gerak aktif berupa otot. Ini dia contoh otot pada manusia. Di pelajaran selanjutnya, kalian akan mempelajari bermacam-macam jenis otot. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jadi, bagaimana menurutmu, mana yang lebih penting, alat gerak pasif atau aktif? Bagaimana menurutmu, bisakah alat gerak aktif bergerak sendiri? Dan bisakah alat gerak pasif bergerak sendiri? Apakah menurutmu diperlukan kerjasama dari keduanya agar kita dapat bergerak? Yuk kita jawab pertanyaannya. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.